Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SKR Racing House yang berada di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, atau bisa dikomunikasikan via WA di 0815 13 94 3798. Oke, hari ini mengawali perjumpaan kita. Kali ini kita jumpa lagi dengan Moge ya, bro. Ini motor 800 cc dari Kawasaki, dan di sini di depan layar kalian sedang melihat knalpot originalnya punya 800 cc dari Kawasaki ini. Nah, rencana pemilik akan dibobok ya, bro. Dan ini kita lagi cincang-cincang dulu ya sebelum kita proses ke lebih lanjutannya. Buat kalian yang ingin berkunjung ke SKR bisa cek deskripsi, karena ada alamat di situ dan nomor telepon serta nomor WA-nya ya, serta marketplace-nya. Seperti biasa ya, dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, and share. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian bisa mendapatkan berita menarik lainnya setiap hari dari SKR Racing House. Oke, alhasil setelah kita potong bro, di dalamnya ada berbagai rangkaian ya, seperti biasa namanya knalpot original ya. Yang wajib kita lihat di bagian sini dulu, dimana di sini ada apa ya, angkuk atau ada sebuah permainan ini ya. Ini bisa buka bisa tutup. Kita lihat dari bagian sininya ya. Nyalain dulu bro. Nah, kelihatan ya. Dan di sini ada angkup macam kayak ini bro ya, bisa nutup bisa ngebuka. Fungsinya gua juga nggak ngerti dan nggak tahu, tapi ini dari originalnya mungkin ya atau bukan. Buat kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Dan kondisi sekarang ini posisinya kebuka bro ya, kebuka nggak nutup. Oke, kayak gini ada sebuah koin di dalam, dan mungkin kalau mau dikecilin diginiin ya, kalau mau digedein suaranya diginiin. Cuma karena ini standar tetap aja agak kurang gede. Tapi di sini nggak ada katalis bro, nggak ada apa-apa ini ya. Jadi ada sebuah tabung lagi di dalam sini ya. Jadi di dalam sini ada bentuk kayak gini juga, cuma dia udah dilapisin ini. Cuma di dalamnya itu ada lubang-lubang besar ya, dia buat ngeredam suara juga. Kalau kita lihat dari bagian sebelah sini seperti ini bro, bisa dilihat ya lubang-lubangnya bro. Tuh, kamera gua nggak masuk bro ya, kurang kecil kameranya. Besok dah gua beli kamera kecil deh buat ukur dalam saringannya, diliatin saringannya. Oke, sepintas kelihatan ya, kurang jelas bro. Oke, kayak gini bro ya, ada lubang-lubang kecil di dalam sana. Tuh, gimana ya, nah ini ya, kelihatannya. Terus ada pipa malang seperti ini, kurang lebihnya. Coba kita lihat lagi dari sebelah sini deh. Nah, bentuknya kayak gini ya. Oke, terus di sini ada beberapa titik, dan kali ini gua akan praktekkan karena di sini udah ada peredam. Ini nggak gua bongkar bro ya, gua bongkar dulu. Mana bro? Kelihatan nggak bro? Ada lubang-lubang kecil bro di dalamnya. Besar lubang-lubangnya ya, lebih besar nggak kecil. Nah tuh ya, kelihatan ya bro, ada lubang-lubang. Dan mungkin di dalamnya ini, bukan mungkin ya, di dalamnya ini ada tabung model kayak gini juga. Cuma ada pipa ya dari, aduh kameranya kok gini bro, ada pipa nanti masuk dari sini. Terus dia di sininya ada tabung kayak gini, terus ada saringan kayak gini. Cuma lubangnya ini gede-gede ya, pipa. Oke, jadi tembus sampai sini bro. Ini untuk materi bagian depannya ya, yang ketemu dengan leher. Dan di sini ada gantungan macam kayak gini. Ini tadi udah gue jelasin, ada sebuah permainan, ada angkup ya, atau ada apalah itu. Ini hampir mirip-mirip BMW bro. BMW biasanya pakai ini juga ya, BMW. Dan ini buat menggerakkan bagian dalamnya bro, agar bagian dalamnya ini bisa bergerak. Jadi dia pakein kayak gini bro, bisa main ya.
Oke, kita kembali ke bagian flancernya. Dan di bagian flancer di sini kebetulan ada tameng bro ya. Di bagian sini ada tamengnya, ini bekas tamengannya ya. Ada tameng penutup. Terus di sini ada model stainless kayak gini, bening. Dan ini ada dua lapisan bro, dimana ini kecil dan ini gede. Terus di sini sedang, di sini juga gede ya. Jadi ada dua lapisan. Dan untuk bagian belakangnya juga sama ya bro. Mana nih? Nah ini ada dua lubang, satu dua ya. Yang bawah, yang atas kecil, yang bawah gede. Oke kayak gini. Dan ini nggak tembus ya bro, nggak tembus sampai belakang. Kita coba colok dulu ya. Oke, nggak tembus sampai belakang. Sekarang panjangnya cuma segini. Dan kalau kita ukur dengan tabungnya, dia nggak tembus sampai sana ya, nggak tembus sampai sana. Jadi dia mentok di sini. Jadi kita akan prosesnya di sini. Kebetulan ada dua lapis bro. Nah ini ya kelihatan ya bro. Nah dua lapis kelihatan. Di sini akan dicantum pakai lasan. Mana bro? Sorry, tolong dijeliin matanya ya. Oke, di sini dua lapis, di sini ada cantum lasan, terus di sini juga dua lapis, di sini juga ada cantum lasan. Jadi ada beberapa yang dicantum ya, satu, dua di bagian sini, satu, dua, tiga, empat, dan lima ya bro. Ada lima, satu, dua, tiga, empat, dan lima ya. Dan ini rencana gua gerinda di bagian sini ya. Gua gerinda di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian sini ya bro. Terus di bagian sini tuh ya. Jadi dua lapis ya, bisa dilihat dua lapis. Oke, jadi ini cantumannya satu, dua, tiga, empat, dan lima ya bro. Oke, kita copot ini dulu buat ngelihat barang yang di dalamnya seperti apa. Gerinda dulu Del. Dilanjutkan dengan gerinda di bagian belakangnya ya bro ya, dimana belakangnya ada lapisan. Karena dari bawah itu kecil, ke belakangnya itu besar, jadi kita keluarkan agar dia nggak nyangkut gitu ya. Di gerinda juga jangan terlalu dalam bro, Alhamdulillah sudah kecopot bro, walaupun ada sedikit beberapa kerumitan ya bentuk bagian dalamnya. Dan alhamdulillah ini udah kopong banget, sudah kecopot semua. Jadi kayak gini ya dalamannya bro ya. Oke, ini udah kosong, cuma ada beberapa ya, material yang penyok yang akan kita benahin. Ini kayaknya nggak tahu mentok kenapa ya, tapi nggak ngerti juga gue ya. Ini penyoknya kenapa. Dan ini udah kosong, bolong semua bro ya untuk bagian sininya. Dan di bagian moncong belakangnya yang kita lihat begini ya, yang awalnya ini ada pipa macam kayak ini, tapi wajib gue copot dulu dikarenakan ini takutnya bermasalah ya. Takut baret atau lecet atau gosong karena kemakan lasan ya. Jadi originalnya kayak gini bro. Dan kali ini gua nggak copot untuk lubang tengah ini ya. Ini tetap di standarin, cuma di bagian sininya udah gue beset-beset kayak gini. Makanya di bagian sininya wajib gue copot kerumannya ya, atau yang moncong belakangnya ini ya, yang ini gue copot sehingga tidak gosong karena material lasan yang panas ya. Oke, ini kayak gini setelah gue copotin. Dan di sini udah gue siapin beberapa material pipa, karena dari dua akan ketemu gue buatkan satu ya bro ya. Jadi nanti akan gue susun pipa melengkung ketemu dua lubang, dan di sininya akan jadi saringan satu biji ya.
Oke, jadi kayak gitu. Di sini ada beberapa material, ada 6 ya, 6 material yang udah gua siapkan. Dan ini bagian dalemannya ini bro, yang kita lihat tadi. Dan ini akhirnya gua jebol-jebolin begini dikarenakan dia nyangkut, ngeluarinnya sedikit kesulitan karena nyangkut ya. Oke, ada cantuman dan ada 2 sekat di bagian sini satu dan di sini satu. Terus di bagian moncongan yang belakang ini ada pipa lagi bro ini ya. Ada pipa-pipa ini yang yang akhirnya gua jebol ya. Dan ini ada lapisan di bagian sini ya. Ada lapisan-lapisannya di bagian sini. Nah, setelah itu dia ada beberapa pipa lagi, diantaranya ini barang-barangnya ya, ini. Terus ini ya, lubang yang ininya tadi satu dan ada macam kayak ini ya di dalamnya. Terus ada pipa yang digandeng bro, kayak gini ya. Ini cukup kesulitan karena pipanya digandeng, sedangkan di belakang sekat ya. Oke, kayak gini ya bro. Terus gimana lagi ya? Ya intinya ini udah kecopot semua. Terus di belakangnya seperti ini. Dan gua akan coba rakit material yang udah gua siapkan ini ya bro, buat ngegantiin isi-isi di dalamnya ini. Gua akan susun lagi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya bro, amin. Oke, kita praktekkan aja ya. Tapi ya kalian juga disobrek ya bro, karena ini sedikit sulit ya. Dukung channel ini dengan cara sobrek gitu ya. Nah ini ada seperti paha cewek ya bro ya. Jadi ini badannya, ini paha, ini kakinya 2 ya. Terus ada paha kayak gini ya. Dan kalau kita lihat di sini seperti ini bro. Ini di sudut satunya pandangannya besar, sedangkan di sudut satunya kecil ya bro. Nah, jadi gua pakai sebuah teori apa praktek? Teori ya, tapi gua praktekkan gitu bro. Dimana sebuah arus yang memiliki tekanan digiring ke satu sudut yang lebih kecil dan diarahkan agar sebuah arus sama dengan arus yang memiliki kapasitas atau dimensi yang lebih besar ya. Bahasanya kayak profesor bro. Nah itu biasanya dipakai sama teorinya Tesla ya, kayak gitu bro. Jadi gua menggiring sebuah arus yang bertekanan yang bertekanan ya, menuju satu sudut yang dimensinya lebih kecil agar tekanan di kedua sisi sama gitu. Di kedua belah sisi sama ya Pak. Itulah penemuan Tesla yang kita pakai ya, kayak gini ya bro ya. Jadi kayak gini. Kalau kita lihat di pojok sini gua kasih sebuah sesuatu, tapi ya bisa dilihat sih, tapi banyak yang nggak paham ya. Nah itulah ya, buat pemecah arus seperti itu ya bro, atau pemecah tekanan yang dikeluarkan dari ruang bakar, sehingga yang kecil tidak merasa dikucilkan, sedangkan yang besar tidak merasa dipuji ya. Jadi kita pakai teorinya Om Tesla. Tuh, teori ini bisa kita temukan di gua di Bukit Tengkorak. Oke, nanti di sini akan gua las ya. Gua las di sini. Jadi ini buat pemecah ya, bro ya. Jadi mungkin kalau kalian dekat sama Om Tesla sih pasti tahu ya ini rumus dia. Dan ini ada derajatnya yang bisa kalian mungkin hitung-hitung ya. Kenapa satu sudut derajatnya jadi mana? Kalau kalian punya mata mungkin yang jeli, di sini derajat sama ininya yang kiri dan yang kanan ini derajatnya cukup berbeda ya bro ya. Dan itulah jawabannya ya. Mudah-mudahan ilmuwan itu bisa tepat guna. Tapi ya alhamdulillah sering gue temuin ya, tapi itu tepat guna bro. Oke, motornya lagi kita tes dulu ya bro. Sorry, emang butuh perjuangan dan butuh ketelitian. Dan akhirnya kita pasang dulu untuk pengetesan. Dan sebentar lagi nih lagi muter ya. Mudah-mudahan hasilnya puas yang punyanya ya. Motor ini cukup berat ya bro. Jadi dia juga nggak
ngegeber kayaknya nih. Oke, motornya masuk ya bro. Dan ini masih gua solasi-solasiin ya bro ya, belum dirapi-rapikan karena kita pengetesan dulu. Dan setelah tadi dites, gua nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Gimana om hasilnya om? Yakin? Cocok? Oke bro, alhamdulillah, terima kasih sama Yukeda Haroshi dari Jepang ya. Dan gue sempat berkomunikasi dengan beliau bro lewat betapa tadi ya. Dan alhamdulillah hasilnya sudah diterima. Ya sorry ya. Seperti biasa bro, disolasi dulu, dilakban dulu ya buat ngetes dulu biar, karena ini baru gue cantum-cantum aja. Jadi ya syukur udah diterima. Jadi gue juga dengan senang hati buat finishing ya bro ya. Kita rapiin aja ya, kita las. Terus di sini juga tuh ada masih dicantum-cantum ya bro, belum dirapi-rapiin. Oke Del, bongkar lagi aja Del. Hasilnya syukur alhamdulillah diterima dengan baik sama pemiliknya. Terima kasih buat kalian juga yang sudah mengklik video ini. Nantiin videonya sampai dengan selesai ya, karena butuh beberapa pekerjaan lagi buat finishing bro. Diantaranya ya, diantaranya alhamdulillah sudah beres semuanya ya bro ya. Dan ini setelah di finishing, lo boleh cek bro, ada bekas lasan atau bekas apapun ya. Ayo, yang kuat-kuatan mata lo ya, bisa lo nilai sendiri. Di sini bisa dicek ya. Ini bawaan originalnya dan ini originalnya. Sama sekali nggak begitu nampak ya. Kondisinya masih original. Walaupun tadi ada beberapa proses yang kita lakukan. Nah, nggak ada cacatnya, cacatnya terkurung ini ya bro ya. Oke, kalau dilihat dari belakang tetap ini original, ini original. Jadi inilah penipuan kita ya di sini. Oke. Nah ini udah dipasang-pasangin semua, warnanya juga di sini juga udah gua cat lagi. Waduh, tangan gua yang kotor bro. Sorry ya Mas bro, dikotorin dikit, tapi nggak apa-apa ya. Nanti dilap juga sebenarnya mah hilang ya bro ya. Oke, jadi kayak gini ya hasilnya untuk header 4 silinder ya, 800 cc, dan katalis masih utuh ya bro di dalam sini katalis ya. Jadi si katalis ini adanya di bagian depan, bukan di bagian belakang. Jadi di sini setelah gua terangkan tadi, di sini juga udah gua kasih tahu, dan kayaknya sudahlah semuanya sudah pada tahu semua. Dan kita coba hidupin aja. Karena ini motornya gede, gua juga nggak megang kuncinya, tahu kuncinya ada kagak, kuncinya nggak ada, kuncinya di tangki bro, baru tahu gua ada kunci di tangki. Hidup bro, bisa gua ngidupinnya. Oke, dan semua udah connect semua, udah menandak, udah nyala semua, udah connect semua. Di sini ada, oke sorry ada pengamen lewat, kita rehat dulu sebentar. Oke, udah kontak ya, tinggal pencet starter aja. Kepengen sih gua juga, cuma nggak masuk di pintu rumah gua bro, kegedean. Kayak bohongan bro ya. Oke, kalau bohongan kita intip di bagian knalpotnya. Nah ini langsamnya, idalnya seperti ini ya. Sepintas nggak ada perubahan ya bro. Cuma haters saja yang bisa maki-maki gua sih sebetulnya. Oke, kalau kurang pasti suaranya seperti ini, tolong Pak Gu, tolong digeberin Pak Gu. Kayak keren, pantas Gu, beli Gu. Udah mantap. Pengen beli nggak?
Sama. Di kontrakan gua kagak masuk, bro. Bisa bodinya lecet semua, kagak masuk di kontrakan gue, di pintu gue, bro ya. Ya cukup bisa ngerjain aja, nggak bisa geber-geber. Kan kalau motor orang mah gebernya enak, bro. Beda kalau motor sendiri penuh kelembutan dan kasih sayang ya. Tapi buat gue pribadi, pada dasarnya motor ini banyak kekurangan ya, bro. Yang pertama kekurangannya dari diri gue nggak bisa menuhin bensinnya. Dan kayaknya badan gue yang kecil bisa kelempar motor, kekurangan di situ, bro. Yang ketiga kekurangannya nggak ada standar 2 ya, beda sama Vario gue. Oke, jadi udah tahu semua tutorialnya, gue rasa sudah lengkap ya. Dan kayaknya kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kalian sehat, sehat dalam berpikir, sehat dalam berkarya, dan sehat dalam berbicara. Dan sehat juga dalam nulis komentar ya, bro ya. Oke, gua dari SKI Racing Egos beserta kru pamit undur. Bye-bye, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NP dikit ya. Yang mau datang silakan ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA di 0815 1394 3798. Karena ini dari jauh, bro. Dari mana, Om? Bekasi. Dari Bekasi ya, Tambun, bro. Jadi akan melaksanakan perjalanan pulang. Kita doakan bersama-sama karena lu juga udah ngeliatin videonya ya. Jadi doakan pemiliknya, bro ya, biar sampai rumah dengan selamat. Hati-hati apa ya? Hati-hati di jalan ya, Om ya. Oke, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Tapi nggak enak, bro, kalau mau motor segini nggak ngebut-ngebut, nggak enak ya. Kayak pamer muka gitu. Ya, Om. Oh iya, bro, bawahnya terlalu pelan. Takut kayaknya sama kayak gue ya, bisa geber doang. Kalau bawa mah ngiri-ngiri sedap. Oke, bye-bye, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dadah.